Karena di Indonesia cukup banyak orang yang tukang sihir sebenarnya, tapi mengaku sebagai kiai, ustadz, dai, haji, menggunakan kopiah hitam, menggunakan kopiah putih, ya, tidak jarang juga menggunakan surban. Jadi orang-orang awam tertipu dengan masalah itu. Maka ada ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakan mana dai, mana ustadz, mana kiai yang sebenarnya, mana tukang sihir itu. Yang pertama, ciri-ciri penyihir adalah bertanya kepada pasien tentang nama ibunya. Jadi bukan nama ayah. Dan ini seringkali mereka lakukan. Sayangnya saya bilang banyak lembaga-lembaga kita mengikuti cara-cara penyihir ini. Siapa nama ibu kandung Anda? Karena dalam Islam kita tahu ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang benar adalah menanyakan siapa nama ayah. Walaupun ayah kita orang kafir, tetap saja kita nisbatkan diri kita kepada dia. Ya. Maka menanyakan ciri pertama adalah siapa nama ibu kandungnya. Yang kedua, meminta hewan dengan kriteria tertentu. Misal ayam hitam, ayam putih, atau jenis burung-burungan. Itu didatangkan. Dan ini tidak mungkin, mustahil terjadi pada seorang ustadz atau kiai yang benar. Di jalan Allah nggak mungkin. Saya mau jawab pertanyaanmu tapi bawa kepada saya ayam putih. Itu nggak mungkin terjadi. Pernah nggak ada di sini saya minta ayam putih darinya? Hah? Atau minta kambing? Tidak pernah sama sekali. Nah itu ciri-ciri mereka. Yang ketiga, meminta darah dari hewan yang disembelih. Kalaupun hewan itu sudah didatangkan, dia suruh sembelih atau dukunnya menyembelihnya. Tapi cara menyembelihnya sesuatu yang aneh, baik dengan menggunakan silet misalnya sehingga hewan itu tersiksa, atau menarik kepalanya, atau menjepit dan seterusnya. Dan itu tanpa menyebut nama Allah. Selain menyembelihnya selain cara yang Islam, cara yang diajarkan oleh Allah, juga dengan cara darahnya diambil. Lalu dioleskan darah tersebut pada bagian tubuh pasien yang sakit atau yang datang mengeluh, dan memerintahkan agar sembelian tersebut tidak dimakan tapi dibuang di tempat-tempat reruntuhan atau dekat batu atau pohon. Yang memang sebenarnya tujuannya untuk dijadikan sebagai sesajen bagi syaitan-syaitan yang telah membantu para dukun-dukun itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, meminta jejak dari orang yang datang kepadanya seperti pakaian dalam, sisir, kuku, rambut, atau foto. Dan tentu di buku ini ada gambar ya, contoh rambut yang diikal-ikalkan. Mungkin karena kecil tidak kelihatan, tapi yang jelas kalau antum memiliki buku ini akan kelihatan ya. Mungkin Pak Diarto bisa dekatkan kameranya biar jelas gitu ya. Jadi bisa tahu bahwasanya memang seperti ini ya. Tujuannya dia minta jejak dari pasien yang datang adalah karena pasien yang datang kepada dukun juga dianya sendiri disihir supaya menjadi pelanggan ya, sering datang. Kapan-kapan saja bisa dikuatkan sihirnya, dia datang. Mungkin dia rindu sama dukunnya, mungkin dia ingin bertanya sesuatu, atau setan yang sedang ditugaskan memang diberhentikan sehingga reaksi sihirnya kurang dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menulis mantra-mantra, simbol-simbol, huruf-huruf lepas, nomor-nomor atau dalam persegi empat atau lingkaran. Baik itu dalam tulisan Arab atau tulisan yang lainnya. Yang keenam, memberikan jimat, baik itu dalam bentuk kepada pasien, diantaranya ada yang kecil dan besar, berbentuk segitiga atau segi empat, dilipat dalam kulit, potongan besi atau potongan perak. Di dalamnya berisikan permohonan bantuan bernuansa syirik, nomor-nomor atau huruf-huruf. Ada kalanya tukang sihir menyuruhnya agar menggantungkan jimat tersebut di lehernya, dikalungkan atau di lengannya, atau meletakkannya di bawah bantal bila memang targetnya adalah pasangan hidupnya. Dan di sini tentu ada gambar-gambar juga. Di buku ini cukup lengkap gambar-gambarnya walaupun bukunya kecil. Contoh-contoh daripada jimat-jimat itu. Kemudian yang ketujuh, memberikan benang dari bulu binatang atau tali yang ada bundalannya atau simpul-simpulnya. Ini semua diberikan, dan ini mustahil terjadi pada seorang ustadz, nggak mungkin. Dai jalan Allah nggak mungkin kasih jimat, suruh pakai. Pokoknya cirinya kalau sudah kasih jimat, biar pakai kopiah, biar pakai apa, jangan dipercaya, udah dukun pasti. Yang kedelapan, memberikan pasien barang-barang untuk ditanam di dalam tanah, dan ini mustahil terjadi pada dai, nggak mungkin. Tapi dukun-dukun pasti memberikan sesuatu untuk ditanam.
baik di rumahnya, di tempat kerjanya, ya kan? Atau bahkan ditanam ke dalam tubuhnya sebagai susuk kalau kita biasanya. Yang kesembilan, memberikan pasien kertas-kertas yang bertuliskan mantra-mantra dan memberikan dupa untuk dibakar pada waktu terbenam matahari, terbit matahari, atau waktu siang hari, atau dikenal dengan kailula dalam bahasa Arab. Lalu kemudian tentu dupa-dupa tersebut memang disyaratkan diberikan untuk setan-setan yang sedang bertugas pada waktu itu dari para dukun, sehingga setan mengetahui kalau si dukun dan pasien tadi patuh padanya. Yang ke-10, menuliskan untuk pasien huruf-huruf lepas pada bejana, pada piring atau keramik, atau pada potongan-potongan kayu dengan material tertentu yang bisa dicairkan, atau dengan za'faran, wangi-wangian. Lalu ia memerintahkan orang yang datang kepadanya agar mencairkan dan meminumnya. Jadi nanti dicairkan di depannya dukun, lalu dia mantra-mantrain, lalu kemudian disuruh ya meminumnya, dicairkan lalu diminum. Seringkali dukun juga meminta, maaf bahasanya, ya, darah haid dari wanita yang kemudian dari wanita yang dijadikan target oleh laki-laki tersebut, lalu kemudian disuruh laki-laki tersebut meminumnya. Yang ke-11, memberikan kepada orang yang datang kepadanya, baik orang yang sakit maupun selainnya, sebotol air yang di dalamnya ditaruh sebagian kertas yang bertuliskan mantra-mantra dan permohonan bantuan kepada syaitan. Lalu memerintahkannya agar mandi dengannya di tempat yang tidak terurus, lagi hancur, atau pekuburan yang sudah ditelantarkan. Tentu di sini ada semua gambar-gambarnya ya. Di buku ini semua lengkap, dikasih gambar, contoh-contoh gambarnya ada. Kemudian yang ke-12, seringkali di rumah dukun ditaruh tanah, pasir, kemudian di sekitar pasir itu dibuat lingkaran dari karet, dan pasir itu sudah dijadikan sebagai kesepakatan antara dukun itu dengan setan-setannya. Jadi disitulah seperti tempat ya, yang syarat dikasih oleh syaitan untuk bisa pasien tersebut terkena apa yang ditargetkan. Maka pasien pun menginjak ya, pasir itu dan masuk ke dalam lingkaran tadi. Yang ke-13, membaca cangkir, menghidangkan minuman, kopi, teh, sirup ya, kepada pasien yang sebenarnya sudah dimantrain. Atau kadang makanan sebagai syarat, baik itu ketan, gandum, apa saja ya, yang memang diberikan untuk dimakan, dikonsumsi oleh pasien tersebut yang sebelumnya sudah dimantrain. Maka pada saat tersisa kopi tersebut lalu dituang di cangkir, di anak piringnya, lalu kemudian diterkalah atau ditebaklah apa yang sedang menjadi jalan keluar dari masalah pasien tadi. Dan ini semua dusta ya, ini semua dusta hanya untuk menipu. Yang ke-14, membaca telapak tangan, garis-garis wajah ya. Ini semua ciri-ciri dukun. Nggak ada ustadz yang bilang sini saya lihat wajah kamu sini ya, sini telapak tangan kamu, sini saya lihat kuping kamu. Itu semua tidak benar.